Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah data berdistribusi normal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan kita mampu mendeskripsikan konsep distribusi normal dan menganalisis bentuk fungsi distribusi normal menggunakan suatu permasalahan. Nah, pertama konsep distribusi normal. Nah, pengertian distribusi normal, ya, untuk dapat memahami konsep tersebut, ikutilah pemecahan masalah berikut ini. Diambil nilai ulangan matematika siswa satu kelas, ya. Di sini diambil adalah kelas 12 MIPA. Nah, nilainya diberikan sebagai berikut. Untuk nilai 80 itu ya, terdapat 2 siswa. Kemudian nilai 81 ada 3 frekuensi, ya. Kemudian 82 ada 4, 83 6, 84 ada 4, 85 3, 86 ada 2. Nah, sementara jumlahnya di sini adalah 24 orang siswa. Nah, 83, nilai 83 yang berjumlah 8 itu bisa dikatakan sebagai modus, ya. Jadi yang paling sering muncul itu adalah nilai 83 dengan jumlah frekuensinya adalah 6. Kemudian kita bisa membuat histogram dari data kita tadi. Nah, kira-kira histogramnya akan menjadi bentuk seperti ini, ya. Dua, ya, nilai yang 80 itu, nah di sini bisa kita baca 2. Kemudian nilai yang 81 itu ada 3, nilai 83 ya, itu 82 maksudnya ada 4. Kemudian 83 ada 6, demikian seterusnya, kira-kira inilah bentuk histogram dari data kita tersebut. Nah, ini data nilai siswa. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung rata-rata, ya. Rata-rata itu dirumuskan dengan rumus seperti ini. Ini kita baca dengan X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma itu adalah penjumlahan, ya. Penjumlahan kalau FI itu artinya F1 dikali F1 ditambah F2 kali F2 ditambah X3 kali F3 sampai nanti terakhir, data terakhir, misalnya Xn dikali dengan Fn, nanti dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, kita diberikan data pertama, ini artinya 80 dikali 2, ya, berarti ya nilai 80 dikali dengan 2, ya, karena memang 80 tadi tadi ada 2 frekuensinya, nanti dikalikan sampai nanti data terakhir, ya, 86 dikali dengan 2. Nah, yang di bawah ini adalah jumlah dari seluruh frekuensi, 2 ditambah 3, tambah seterusnya, ditambah nanti nilai terakhir adalah 2. Nah, kita dapatkan hasil perkaliannya sebagai berikut, ya. 80 dikali 2 nilainya 160, 81 dikali 3 nanti nilainya 253, sampai nanti dengan 86 dikali 2 nilai 172. Nah, kemudian dibagi dengan 24. 24 itu adalah jumlah seluruh frekuensi kita. Nah, jumlahnya di sini 1988, jumlah dari ini, ya. Nanti dijumlahkan 1988 dibagi dengan 24. Jadi kita dapatkan nilai 82,83. Nah, ini bisa kita bulatkan kira-kira, ya, rata-ratanya adalah 83. Kita ambil pembulatan ke atas. Nah, kemudian dari penjabaran di atas, kita mendapatkan bentuk histogram, ya. Histogram tadi memperlihatkan bahwa pengelompokan ukuran itu berada di sekitar pusat, ya, di sekitar pusat. Nah, dan secara lambat frekuensi itu mengecil jika menjauhi pusat, baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, pusat itu tidak lain adalah modus dan rata-ratanya, ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan dari penjabaran data kita di atas. Nah, kemudian jadi distribusi normal adalah distribusi yang simetris, ya. Kalau kita katakan simetris karena memang antara kiri dan kanan itu seimbang, ya. Rata-rata dan modusnya bernilai sama. Nah, distribusi normal memiliki fungsi dan dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya ada fx yang sama dengan 1 per, ya, sigma. Ya, ini sigma dikali dengan akar 2pi. Ini nilai ini itu konstanta, ya. Pangkat min 1 per 2. X dikurang mu dibagi dengan sigma dikuadratkan. Nanti untuk nilai X itu berkisar dari tak hingga, ya, sampai dengan min tak hingga sampai dengan tak hingga.
Nah, di sini ada keterangan. Nah, kita harus tahu keterangannya. X ya, X ini itu adalah nilai data. Kemudian pi itu ya, pi itu nilainya 3,14 disepakati ya. Sementara sigma itu adalah simpangan baku. Kemudian mu yang ini ya, itu adalah rata-rata dari X. Kemudian E itu karena dia konstanta itu disepakati 2,72. Selanjutnya sebagai contoh soal bisa kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, untuk lulus mata pelajaran matematika peminatan, seorang siswa harus mendapatkan nilai minimal 60. Jika diketahui rata-rata nilai matematika peminatan kelas 12 adalah 55, ya, dengan simpangan baku 5, berapakah peluang siswa mendapatkan nilai tepat 60? Nah, untuk menjawab soal kita ini, kita sudah harus tahu ya apa-apa saja kira-kira yang diketahui dari soal. Ya, soal memberikan kepada kita informasi bahwasanya mu itu adalah 55 ya. Nah, ini mu itu adalah rata-rata nilai kelas 12 tadi. Kemudian ini ada simpangan baku ya atau sigma itu nilainya adalah 5, ini dari sini dapatnya. Kemudian X itu adalah nilai tepat ya, tepat dia mendapatkan nilai 60 itu nilai X ya, X. Nah, kalau kita sudah tahu kira-kira keterangan dari rumus, maka kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ya ke dalam rumusan yang diberikan tadi. Nah, dia dirumuskan seperti ini rumus tadi, kita tinggal mensubstitusi harga 1 per sigma itu 5 ya, 5 diakali dengan akar 2 ya, karena pi itu 3,14 kita substitusi, kemudian E itu nilainya 2,72, pangkat ini pangkatnya min 1 per 2, min 1 per 2 ini 60 dikurang 55, 60 itu adalah nilai tepat ya, tepat 60 ya, tepat 60. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian mu itu 55 ya. Nah, mu 55 kemudian dibagi dengan 5. 5 itu simpangan baku. Nah, pangkat 2. Nah, kita tinggal menyederhanakan bentuk ya. Karena kita tinggal mengalihkan harga ya. Ini 2 dikali 3,14 itu nilainya 6,28. Nah, ini min 1 per 2, ini 60 ya, 60 dikurang 55 itu 5, dibagi dengan 5, jadi nilainya 1, ini 1 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan, ini nilainya 1 per 12,53 ya, ini akar dari ini, langsung dikalikan 5. Kemudian ini pangkat ya, ini kan pangkat min 1 per 2, pangkat min 1 per 2 itu ya, bisa ditulis menjadi 1 per akar ya, akar dari nilai 2,72, jadi nilainya adalah setelah kita kalikan nilai-nilai ini, itu nilainya 0,05. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, jadi peluang seorang siswa mendapatkan nilai tepat 60 adalah 5%. Ya. Nah, kurva normal. Nah, kurva normal kira-kira kalau kita baca histogram kita tadi kira-kira seperti ini ya. Dia terpusat di tengah ya. Nah, dari bentuk kurva normal dapat diketahui sifat-sifat distribusi normal. Ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, bentuk kurva kita seperti genta. Ini seperti genta ya. Kemudian yang kedua, rata-rata atau mu terletak di tengah ya. Nah, kemudian nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui ujung-ujung sisi kurvanya sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu X tersebut. Ini sejajar ya, sejajar dan tidak akan memotong sumbu X. Nah, kemudian data sebagian besar berada di tengah-tengah dan sebagian kecil ada di tepi, yaitu ya jarak 1 ya plus minus ya 1 dikali dengan simpangan bakunya menampung 68% data ya. Nah, kemudian jarak ini ada plus minus 2 simpangan baku ya, nanti menampung data kira-kira 95%. Nah, jarak 3 plus minus 3 ya dikali dengan simpangan bakunya menampung 99% data. Baiklah, sukses untuk kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.